Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sising J5 chapter 94. Dan ini adalah pembahasan terakhir di Sising J5 ini, karena di playlist semuanya sudah komplit. Kemudian Sising J6 juga sudah komplit. Dan setelah ini pembahasan akan langsung lompat ke Sising J7 chapter 122. Jadi gak usah caci shot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini tubuh dari Sun Wukong sudah membatu dan mulai hancur. Raja Surga Kuno pun mengatakan keinginan hati Sun Wukong sangat menarik, tapi itu sungguh sayang sekali, karena sekarang Sun Wukong tak akan bisa kabur dan tubuhnya akan segera lenyap dari dunia ini. Raja Surga Kuno pun menjatuhkan tubuh Sun Wukong yang sudah membatu dan terbujur kaku, karena semua benda yang disentuh oleh Raja Surga Kuno akan berubah sifat intrisiknya. Hal itu bisa memberi kehidupan atau menghancurkannya. Dan kini hidup dari Sun Wukong sudah berakhir di tempat ini. Raja Surga Kuno pun berkata pada Faiz Ravana bahwa dirinya tidak mengecewakan, bukan? Faiz Ravana yang melihat kekuatan Raja Surga Kuno pun hanya bisa terdiam, karena dia dengan mudahnya menghancurkan Sun Wukong yang tadi menjadi lawan yang sengit dalam pertarungan dirinya. Bintang kekuatan pun tiba di tempat Raja Kuno. Dia memberikan hormat dan memanggilnya ayah, karena hal ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh bintang kekuatan. Raja Kuno kali ini menatap bintang kekuatan dan mengatakan hormatnya tidak tulus, karena dia merasakan hawa membunuh yang tinggi pada dirinya. Tak lama kemudian bintang bumi juga muncul, dan dia paham dengan apa yang dirasakan oleh Raja Surga Kuno. Bahkan bintang bumi saat ini pun juga sangat ingin memakan Raja Kuno, karena ini adalah sifat murni dari jiwa kegelapan. Dan Raja Kuno pasti memaklumi hal itu karena dia rajanya kegelapan. Balmond yang baru saja tiba pun berkata agar bintang bumi menjaga pikirannya itu, karena jika tidak, maka Balmond tidak segan-segan membunuh bintang bumi. Bintang gila yang baru saja muncul, dia pun berkata sebagai arwah jahat, mereka bebas dan tak ada peraturan yang mengekang mereka, karena hal itu sudah dijanjikan oleh Raja Surga Kuno ketika mereka baru saja terlahir menjadi arwah jahat. Kini semua arwah jahat pun telah berkumpul dan memenuhi tempat itu. Hal ini sebagai jawaban atas panggilan dari leluhur mereka, dan mereka akan menunjukkan rasa hormatnya di depan sang pencipta arwah jahat. Raja Surga Kuno lalu mengatakan memang benar bahwa dialah yang menciptakan arwah jahat, dan baginya tempat ini adalah kebebasan. Tak ada peraturan yang bisa mengatur para arwah jahat. Raja Kuno mengangkat tangannya dan mengatakan kalian dulu adalah para dewa, tapi pada akhirnya kalian sadar bahwa surga tidaklah sempurna. Dan ini adalah kehidupan baru di mana semua dari arwah jahat yang dulu merasa hidupnya kelam dan penuh rasa sakit, kini akan mendapatkan kebebasan, yang bahkan para dewa tak akan bisa menahan keinginan mereka. Karena kegelapan lebih kuat dari cahaya, karena kegelapan bergerak sesuai insting dan tidak ada batasan pada diri mereka sendiri. Dan saat ini, era arwah jahat telah datang. Mereka akan membenarkan kesalahan di masa lalu dan akan mengambil semuanya, karena saat ini mereka telah berada di atas makhluk yang lain. Raja Kuno pun lalu bertanya, bagaimana ini bisa tercapai? Seseorang yang baru muncul mengatakan, perang. Dan yang mengatakan itu adalah Sitian. Dan menurut Sitian, saat ini bangsa naga, Asyura, dan manusia harus berlutut pada mereka, karena sekarang surga telah berubah. Tidak ada lagi kompromi. Mereka akan menjadi kejam dan tidak ada ampun, lalu memusnahkan semua musuh mereka. Dan ini akan jadi awal perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia manusia. Raja Kuno pun membenarkan semua yang dikatakan Sitian, karena memang itulah tujuannya. Kini Raja Kuno menyerahkan pimpinan arwah jahat pada Sitian, dan tugas pertamanya adalah memusnahkan semua yang melawan mereka. Tiba-tiba segerombolan dewa dari kubu cahaya muncul dan berkata, apa ini bisa disebut dengan perlawanan? Sasin yang melihat Raja Surga Kuno pun mengatakan jika Raja Surga Kuno ini memang salah satu pencipta surga, dan dia bagian dari 3 dewa kuno. Dan sekarang
Pondasi surga telah dihancurkan oleh arwah jahat yang diciptakan oleh Raja Surga kuno. Jenderal Barat pun tidak paham dengan jalan pikiran Raja kuno ini. Dia juga mengatakan, meskipun Raja kuno terlihat muda, tapi kekuatannya dengan mereka semua adalah ibarat langit dan bumi. Walaupun begitu, para dewa cahaya akan tetap melawan. Raja Surga kuno yang melihat kemunculan mereka pun merasa senang dan dia pun kini berjalan mendekat. Lalu Raja Surga kuno menyuruh para dewa untuk maju semua karena dia merasa tak akan ada yang berani melawannya. Karena jauh di dalam hati para dewa cahaya, mereka tahu bahwa Raja kuno ini adalah salah satu pemimpin sejati istana surga. Melawan dirinya sama saja dengan memberontak pada kekuatan tertinggi. Kemunculan Raja kuno ini hanyalah untuk mengambil kembali surga yang telah dia ciptakan. Dan para dewa tak punya hak menentang Raja Surga kuno. Karena jika mereka bertarung pun, itu akan percuma. Dan saat ini, Raja kuno menyatakan bahwa para dewa cahaya diusir dari surga. Apakah mereka akan memilih pergi dengan harga diri ataukah memilih untuk melawan? Sasin dan yang lainnya pun hanya bisa terdiam sejenak. Dan kini prajurit surga panik karena mereka telah diusir dari surga. Sasin Guanyin kemudian mulai bicara. Posisi dari 3 dewa kuno memang yang tertinggi, tapi saat ini hanya satu yang muncul. Lalu di mana 2 lainnya? Raja Surga kuno pun menjawab bahwa Sasin tidak mempunyai hak untuk bertanya tentang hal itu. Dan Sasin masih saja protes, aku yakin mengusir semua dewa dari surga bukan kesepakatan 3 dewa kuno. Meskipun hal itu benar, kami masih bisa mengikuti keinginan untuk mengambil tindakan. Dan aku tak akan hormat sedikit pun padamu. Bahkan jika kita bertarung, aku tak akan melepaskan kepercayaan dan prinsip kebajikanku. Dan menurut Jenderal Surga Timur, Raja Surga kuno adalah dewa kuno yang tidak memiliki urusan dengan dewa generasi saat ini. Raja Surga kuno pun mengatakan bahwa 2 dewa kuno lainnya kali ini telah tewas dan hanya dia saja yang masih hidup. Karena dia adalah satu-satunya dewa kuno yang kekal abadi. Dan semua pikiran naif dari para dewa akan menjadi debu di tangan Raja kuno. Hal ini dikatakan Raja kuno sambil memegangi pisang. Dia pun terkejut kenapa tiba-tiba ada pisang di tangannya. Para dewa yang melihat pun juga kebingungan kenapa dewa kuno membawa pisang. Apakah dia kelaparan setelah bangun tidur? Bahkan Sasin pun melongo dan berkata, "Hah? Pisang?" Raja kuno yang kebingungan pun mengatakan sejak kapan ada pisang di tangannya. Dia pun membuang pisang itu dan kemudian mengarahkan tangannya pada tubuh batu Sun Wukong dan menghancurkannya. Kini Raja kuno berkata di dalam hati, bagaimana aku bisa meleset? Dia memakai teknik legendaris penukar tubuh untuk mengelabuhiku. Dia masih hidup. Sang Raja kuno pun lalu mencari keberadaan dari Sun Wukong, yang ternyata saat ini Sun Wukong sedang bersembunyi di daun telinga dari Raja kuno. Wukong lalu mengatakan bahwa dia sangat benci dengan orang yang sombong yang merasa bisa mengatur semuanya. Dan hal ini dilakukan Sun Wukong untuk memberikan pelajaran pada Raja kuno. Dia pun mengatakan pisang yang tadi adalah hadiah dari Sun Wukong untuk Raja kuno. Biar pisang itu dibawa pulang sebagai cemilan. Raja kuno pun marah dan akan menangkap Sun Wukong yang berada di telinganya sambil melompat. Sun Wukong pun berkata bahwa Raja kuno tidak akan bisa menangkap dirinya kembali. Dia pun kini mulai meringis dan mengejek Raja Surga kuno. Semua dewa kegelapan merasa kesal karena Sun Wukong telah berani mempermalukan junjungan mereka semua. Bahkan Sasin Guanyin dan Mata Tiga pun merasa Sun Wukong benar-benar punya nyali yang cukup besar. Kini Sun Wukong pun akan mulai berubah dan menunjukkan jiwa kera besar miliknya. Dan dalam sekejap mata, Sun Wukong pun berubah menjadi kera raksasa yang siap menghancurkan Raja kuno di depannya tanpa rasa takut sedikit pun. Raja kuno yang sudah sangat marah, dia tidak akan membiarkan Sun Wukong bisa kabur untuk kedua kalinya. Wukong pun berteriak bahwa dia tidak akan pernah kabur dan mengatakan kemampuan Raja kuno hanyalah sampah. Dan kini Sun Wukong pun mulai memberikan pukulan pada Raja kuno, tapi sang raja masih bisa menghindar. Raja kuno pun mengatakan Wukong terlalu percaya diri. Tapi Wukong tidak pernah terpengaruh sedikit pun dan masih terus melakukan serangan. Dia kemudian mengeluarkan tendangan kera terbang yang berhasil mengenai tubuh Raja kuno. Sampai-sampai Raja kuno pun terlempar cukup jauh dan menabrak istana surga sampai hancur. Raja kuno tidak percaya bahwa saat ini dirinya benar-benar telah terluka oleh perbuatan Sun Wukong yang dianggapnya sebagai makhluk fana. Darah yang keluar dari tubuh Raja kuno benar-benar membuatnya murka dan tidak bisa mengampuni Sun Wukong. Tiba-tiba saja seseorang kali ini mengatakan, kau langsung mengamuk hanya karena luka kecil.
kau sama sekali tidak berubah. Hal ini membuat Raja kuno bingung dengan siapa yang berani bicara seperti itu. Sun Wukong kini langsung salto di udara. Dia kemudian mengatakan bahwa Raja kuno memang tidak bisa bertarung karena dia sudah terlalu lama tidur dan membuatnya tidak bisa beradaptasi dengan dunia saat ini. Sun Wukong lalu tersenyum dan menepuk dadanya. Kini Sun Wukong kemudian berteriak mengajak semua Dewa Cahaya untuk tidak takut dan bertarung bersamanya. Para Dewa Cahaya pun sepertinya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong. Tiba-tiba saja Si Tian pun kini menunjuk Sun Wukong dan menyebutnya besar kepala. Lalu Si Tian menyuruh para Dewa Kegelapan segera menghabisi Sun Wukong saat ini juga. Dan akhirnya pertarungan pun kembali terjadi di Istana Surga. Tapi sesuatu kini tiba-tiba muncul. Seberkas cahaya turun dari langit dan jatuh tepat di depan Sun Wukong. Hal ini membuat semuanya bingung dengan apa yang terjadi. Sun Wukong lalu mengatakan, aura damai apa ini? Bahkan Sasin Guanyin pun mengatakan makhluk surgawi lainnya telah datang. Dan seseorang yang barusan muncul kini mengatakan pertempuran cahaya dan kegelapan memang telah berlangsung sejak dahulu kala. Tanggung jawab itu ada padaku dan sang raja kuno. Dan dialah Raja Harta Surgawi yang bernama Ling Bao Tianxun. Dia adalah salah satu dari 3 dewa kuno. Sedangkan Raja Surga kuno namanya adalah Yuan Shi Tianxun. Ling Bao pun mengatakan, aku akan selesaikan ini sendiri. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ling Bao Tianxun akan melakukan baiwan dengan Yuan Shi Tianxun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.